Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung. Nama saya Amy Boulanger dan saya adalah Executive Director, Direktur Eksekutif untuk IRMA. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk webinar kita kali ini terkait rancangan standar rantai pengawasan IRMA dan undangan kami kepada dunia untuk menyediakan feedback atau umpan balik agar hal ini menjadi sebuah standar yang akan mendukung semua yang ada di dunia untuk memajukan secara sosial dan juga bertanggung jawab untuk semua bentuk pengolahan mineral, pertambangan, dan sumber daya mineral dari pertambangan sampai ke pasar mineral dan juga segala hal yang kita lakukan sehari-hari dan kita tinggal dalam sebuah dunia untuk dapat memahami implikasi dari material yang kita gunakan untuk masyarakat industri, untuk pertambangan setiap hari. Kita harus memahami dari mana materinya yang masuk ke dalam pangan kita, air, listrik, dan lain sebagainya. Pertambangan sangat penuh tantangan di dalam hal ini karena kompleksitas dari rantai pasokan yang harus dilalui oleh pihak pertambangan dari tingkat pertambangan sampai ke produk akhir. Kita akan bicara hari ini tentang sebuah peluang agar kita bisa mendapatkan upaya peningkatan yang sangat positif untuk mendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup dan juga dari mana sumber daya dari pasokan yang ada dan Initiative for Mining Assurance, IRMA memiliki standar yang meminta agar kita memiliki tanggung jawab sosial lingkungan yang sangat lebih bertanggung jawab. Saat ini kita punya rancangan yang saat ini untuk pengolahan mineral dan standar ini, rancangan standar rantai pengawasan bisa melacak sampai ke pasar dan akhir produk yang kita gunakan sehari-hari yang mendukung ekspektasi kita untuk uji tuntas dan juga melihat dari uji tuntas para investor dan produsen yang menggunakan bahan material yang mereka gunakan seperti perhiasan, kendaraan, elektronik, bahan bangunan, dan lain-lain. Ini peluang juga untuk bisa membawa rekognisi dan nilai kembali ke perusahaan pertambangan yang akan memenuhi tantangan terkait tanggung jawab sosial, lingkungan hidup di tingkat tersebut. Di sini rantai pasokan bisa masuk dan bisa menjunjung biayanya, investasinya, dan dorongan pasar untuk nilai tersebut. Jadi di sini kita bisa bertanya kepada yang ada di hilir untuk bisa menambahkan nilai dan membangun ekspektasi. Dan dengan ini saya akan mengalihkan pembicaraan kita kepada kolega saya Christy Disney Bruckner yang akan melakukan webinar 1 jam ke depan bersama Anda semua. Terima kasih Amy. Sekarang kita akan melihat ke slide berikutnya. Memberikan kepada Anda apa yang kita cakup di dalam webinar ini dan kita akan fokus waktu kita terkait metodologi untuk akuntansi material dan kita akan memberikan latar belakangnya kepada Anda di mana rancangan dari standar rantai pengawasan ini dilakukan agar Anda bisa paham betul bagaimana untuk menyediakan feedback Anda, komentar Anda terkait standarnya, dan tentu untuk mengundang kalau ada pertanyaan, komentar secara real time di webinar ini. Saya akan mulai dengan sebuah overview kenapa kita memerlukan rancangan standar rantai pengawasan ini sehingga kita bisa beralih ke slide sesudah ini menambahkan kepada apa yang Amy sudah sampaikan, tujuan dari standar rantai pengawasan kita adalah membuat sebuah persyaratan di level dasar untuk melakukan pelacakan terkait bahan materi yang ditambang dari lokasi tambang sampai ke konsumen akhir. Untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita memiliki standar IRMA untuk pertambangan yang bertanggung jawab yang saat ini ada sebagai standar untuk melakukan pengolahan pertambangan yang bertanggung jawab, yang melihat secara keseluruhan topik-topik yang mencakup sebuah masalah terkait sosial, lingkungan, standar, persyaratan untuk level lokasi tambang. Dan setelah bahan materi tersebut diaudit di lokasi pertambangan, rantai pengawasan tersebut
melacak semua bahan materi ini di rantai pasokan, memastikan bahwa semua entitas di rantai pasokan memiliki persyaratan-persyaratan umum, di mana kita bisa melakukan penanganan, pelacakan, penjualan, dan melihat bahan materi yang ada. Kita juga ingin agar memastikan bahwa kita membuat sebuah persyaratan yang bisa secara independen diaudit, menyediakan tujuan sebagai bukti untuk alur dari bahan materi ini di seluruh rantai pasokan. Sekarang saya akan beralih ke slide berikut ini yang menunjukkan kepada Anda bagaimana kita berkembang dalam hal kerangka kerja kita di IRMA. Kita sekarang memiliki berbagai persyaratan yang mencakup mineral, eksplorasi dan pengembangan, yang disebut sebagai standar untuk pertambangan yang bertanggung jawab dan standar untuk pengolahan mineral yang bertanggung jawab yang masuk ke dalam satu standar, yaitu di dalam draft kita atau rancangan kita, yaitu standar untuk pengolahan, eksplorasi dan pengembangan pertambangan dan pengolahan mineral. Dan kita akan sampaikan kepada pengguna akhir di entitas dan rantai pasokan kita lewat chain of custody ini atau rantai pengawasan. Saya sekarang beralih kepada kolega saya, Jim Kuiper. Saya akan menyampaikan slide-slide berikutnya terkait chain of custody material dan metodologi untuk melakukan akuntansi, sehingga kita bisa melangkah ke slide yang berikutnya dan mengingatkan kepada Anda semua bahwa standar dari rantai pengawasan ini mencakup atau membuat sebuah studi rantai pasokan. IRMA sekarang mencakup 100 situs dan kita akan terus meningkatkannya, dan Anda bisa melihat di sini serangkaian negara-negara dan bahan materi yang telah digunakan oleh IRMA untuk dinilai lewat penilaian independen atau lewat audit pihak ketiga atau proyek percontohan. Dan di slide berikutnya, Anda bisa juga melihat saat ini cakupan audit kita untuk pertambangan yang bertanggung jawab secara global, dan kemudian slide berikutnya cakupannya kita bisa melihat di sebuah lokasi untuk pertambangan mencakup 29 negara, 6 benua, dan lebih dari 50 mineral. Lalu kemudian di slide berikutnya, rantai pasokan kita melakukan studi yang kita fokuskan terkait bahan mineral. Dan kita melihat bahan mineral atau bahan materi tersebut yang melewati audit IRMA atau akan sebentar lagi memasuki sebuah audit IRMA. Jadi, 5 sudah ada di dalam slide ini: platinum group metals, biji, besi, nikel, lithium, dan grafit. Dan Anda bisa melihat di bahan aneks materinya bahwa di dalam standar rantai pengawasan kita ini, apa yang sudah kita pelajari lewat studi rantai pasokan ini, kita bisa fokus lebih lanjut kalau Anda memiliki pertanyaan yang sangat spesifik terkait studi rantai pasokan tersebut. Jadi beralih ke slide berikutnya, ini adalah opsi-opsi untuk akuntansi material. Dan ada 5 opsi yang saat ini dipresentasikan. Dan kita akan menambahkan di dalam standar rantai pengawasan ini, opsi-opsi tambahan untuk akuntansi material, yaitu untuk memiliki sebuah rancangan baru. Kita paham bahwa banyak standar difokuskan secara umum untuk identitas dan juga bahan materi yang tersegregasi, tapi setelah kita melihat rantai pasokannya dan berbicara dengan berbagai entitas di rantai pasokan kita juga paham sekali bahwa metodologi tersebut tidak selamanya atau jarang sekali mungkin terjadi di kehidupan nyata, dan kita banyak melihat bahwa ada pencampuran bahan materi dan juga bagaimana kita ingin mendapatkan standar kita agar chain of custody ini digunakan secara praktis. Kita tambahkan model tambahan
dan meminta input dari Bapak Ibu terkait hal tersebut. Jadi, kita sudah memiliki controlled blending, pencampuran terkendali, keseimbangan massa yang kita sudah sampaikan di dalam standar rantai pengawasan kita ini. Kita juga sudah menambahkan sebuah pendekatan pemesanan dan klaim yang kita akan bicarakan lebih rasional lagi untuk klaim-klaim yang akan terjadi di webinar ini. Tapi ini lebih terkait alur administrasi versus pendekatan standar rantai pengawasan. Sekarang saya akan beralih kepada Jim Kuipers akan membawa kita kepada masing-masing dari metodologi model akuntansi material. Anda bisa mengklik slide-nya, lalu kemudian kita juga paham bahwa kita sudah memiliki draft rantai pengawasan IRMA ini untuk Anda review dan sebelum mendapatkan pengesahan atau persetujuan dan kami sangat menantikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda. James, silakan. Ya, saya James Kuipers dan saya adalah Technical Advisor untuk Mining and Processing Materials dan saya sudah bekerja dengan IRMA sejak dibentuknya dan saya sudah mulai bekerja mereka terkait model dari rantai pengawasan ini dan saya melihat apa yang tadi Chris disampaikan dan tekankan bahwa kalau Anda melihat dari mineral dan industri mineral yang sangat luas, sangat beragam, dan banyak sekali cara-cara untuk melakukan produksi, dan ini terjadi dalam 100 tahun terakhir. Beberapa mineral, khususnya copper, nikel, dan precious metal, ini juga banyak sekali kolaborasi terkait produk dalam hal berbagai upaya yang perlu dilakukan penghilangan dan sangat penting sekali untuk kita pikirkan. Ada juga rantai pasokan lain yang agak sedikit pendek dan memiliki peluang untuk hal-hal seperti yang kita tunjukkan di sini di figure 1, gambar 1, model pelestarian identitas IRMA, di mana Anda punya sebuah produk pertambangan dan bisa mengatakan pada pengguna akhir, bahan materi yang saya dapatkan di pertambangan ada di dalam baterai saya, kendaraan saya, ponsel saya, dan produk-produk lainnya. Itulah yang terjadi, tidak semuanya dalam hal kita, tapi di banyak hal yang kita ingin coba dalam hal rantai pengawasan ini adalah kita ingin memperlihatkan apa saja yang sudah ada dari model rantai pengawasan yang ada di luar sana dan membuat bagaimana orang bisa menjalankan bisnis di dalam industri mineral ini. Dengan gambar satu ini adalah standar emas dari model rantai pengawasan, yaitu model pelestarian identitas. Dan ini menunjukkan sebuah situasi di mana kita punya IRMA 75 Mine. Dan kita bisa melihat di sini, di Amerika Selatan, bahwa bahan materi dari pertama itu masuk ke hilir dan masuk ke proses manufaktur, tapi identitasnya dilestarikan, tidak dicampurkan dengan bahan materi lainnya. Secara esensial, tidak baik kalau ini sampai kepada produk akhir, seperti baterai atau hal-hal lainnya. Dan mereka bisa mengatakan sebagai klaim bahwa IRMA 75 atau bahan materi dari proyek tersebut dimiliki oleh perusahaan tertentu misalnya mengalami sebuah hal yang disebut mengandung litium di dalam baterainya.
Kita punya 2 penerjemah, jadi kita bisa langsung untuk masuk, Jim. Jadi ini sebuah contoh, ada 2 pertambangan hampir serupa, IRMA 75 sebagai contoh, ada 2 level IRMA dan ini juga dikombinasikan, tapi dipisahkan dalam sistem. Jadi pada akhirnya ketimbang menggunakan klaim untuk mining tertentu atau pertama tertentu, ini adalah klaim dari perusahaan untuk lithium digunakan di baterai ini, IRMA 75 dari perusahaan X. Kita masuk ke slide berikutnya. Ini adalah model yang terpisah. Ini adalah sesuatu yang selalu hadir. Ini dicampurkan, di-blending artinya. Hampir semua berusaha untuk melakukan model pencampuran terkendali semacam ini. Dan ini yang kita miliki, kita punya pertambangan IRMA 75, tapi bahan materi itu ada tambahan materi daur ulang. Harus saya sampaikan bahwa kita memiliki level untuk bahan materi daur ulang yang harus kita pikirkan nanti. Saat ini situasinya, beberapa material itu memang agak sulit untuk memenuhi standar tertentu. Namun, sekarang jika Anda melakukan recycle atau daur ulang, yang bisa Anda lakukan adalah produk akhir yang kita lihat di sini, di mana lithium dalam baterai ini adalah 75% dari IRMA 75 dan 25%-nya adalah dari bahan daur ulang. Tentu saja, kita tidak bisa langsung menambahkan materi-materi lain yang belum teridentifikasi, namun hanya betul-betul materi yang telah terdaur ulang saja. Kita lanjut ke gambar 4. Ketika kita melihat industri pertambangan mineral, tentunya salah satu bagian yang sangat mencolok adalah mereka biasanya memiliki keseimbangan massa atau mass balance. Dan hal ini membantu mereka untuk menjalankan berbagai persyaratan seperti penetapan kuantitasnya dan berbagai proses dan metode akuntansi lainnya di sepanjang rantai pasok. Dan ini sebenarnya adalah hal yang umum diterapkan di industri pertambangan dan termasuk maju kalau dapat dikatakan. Model mass balance ini adalah sebuah metodologi untuk melacak materi-materi tambang di sepanjang proses. Jadi ada 2 metode umum di sini. Yang pertama adalah rolling average percentage implementation atau pelaksanaan persentase rata-rata rolling atau bergulir. Namun metode ini tidak bisa membuat Anda mendapatkan hasilnya dalam 3-6 bulan saja. Jadi metode ini sebenarnya memungkinkan kita untuk melakukan akuntansi dengan mass balance dengan lebih baik sebagai bagian dari upaya pelacakan sumber mineral. Kredit method atau metode kredit agak berbeda. Metode ini memungkinkan kita mendapatkan kredit untuk setiap jumlah material atau bahan yang Anda ambil secara bertanggung jawab, kemudian Anda terapkan ke pengguna-pengguna yang relevan. Dan semua alur yang terjadi di sepanjang proses ini akan terhitung. Mari kita lihat bagannya. Ini menunjukkan metode rata-rata. Dengan mengikuti persentase ini, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan silakan disampaikan kepada Christine. Kalau kita tidak bisa menjawabnya langsung di sini, nanti kita bisa diskusikan di lain waktu atau mungkin hari ini bisa dilakukan setelah acara ini. Jadi mohon jangan ragu, ini adalah salah satu contoh yang kami miliki. Kita memiliki tambang IRMA 75, kemudian 50, dan kemudian tambang non-IRMA dan bahan daur ulang. Dari 25 sampai 30 atau 40 sampai 50 atau 10 sampai 20%, ini adalah contoh bauran-baurannya. Dan sebenarnya persentase tersebut bisa dinamis sifatnya dari waktu ke waktu. Lalu bagaimana kita bisa memastikannya? Dengan mass balance accounting tadi, kita bisa menetapkan beberapa persen dari baterainya misalnya dari bahan-bahan tertentu.
Dan Anda bisa pastikan sebagian bahan komponen pembuat baterai juga adalah bahan daur ulang. Dan kemudian Anda bisa memastikan ini dilakukan 6 bulan sebelum penghitungan. Persentasenya ini mungkin berbeda-beda, bisa saja 33% atau 75%. Namun biasanya angkanya itu tidak pasti dari waktu ke waktu. Kalau kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh ini merupakan metode mass balance model dan sebenarnya fitur-fitur utamanya serupa. Guna dari metode ini adalah memisahkan materi-materi yang irma dengan non-irma. Jadi, dalam contoh baterai ini, kita melihat ada materi-materi yang berasal dari irma atau non-irma. Dan kita bisa melihat ini jangkauannya bisa sampai 6 bulan. Jika Anda memiliki 10.000 kilogram produk yang dihasilkan, kemudian 60% darinya berasal dari irma material, sekarang Anda bisa mengambil 6.000 kilogram dan menghitungnya sebagai materi yang diambil dari sumber-sumber irma dan bisa membentuk dengan sah komponen produk akhir Anda. Hal ini artinya kita dimungkinkan untuk melakukan pemisahan atau segregasi untuk kredit antara yang 10.000 kilo menjadi bahan yang diambil dari irma maupun non-irma. Dan dari sini Anda kemudian bisa mengembangkan produk akhir Anda dengan komposisi yang Anda tetapkan sendiri tadi. Kita lanjut. Ini adalah model yang sejauh ini paling kontroversial dan menunjukkan juga bahwa hal ini mulai dianggap serius di berbagai industri logam dasar maupun produk-produk akhir. Model-model ini telah diterapkan di beberapa tempat, khususnya ketika kita bicara tentang smelter menengah maupun besar di sepanjang rantai pasoknya. Ini didasarkan pada contoh sebelumnya, di mana kita memiliki contoh bauran antara IRMA 50 dan IRMA 75, non-IRMA, dan bahan daur ulang. Namun, semua proses hilirisasi ini menjadi bagian dari industri ini. Namun kita tidak bisa mengatakan secara pasti kemana bahan-bahan ini kemudian akan dikirim. Metode ini kemudian gunanya adalah agar para pengguna produk akhir dapat mengetahui berapa besar kandungan materi-materi atau bahan dari IRMA, baik 50% ataupun lebih di produk akhir yang mereka gunakan. Kalau kita bicara produk baterai lithium misalnya, paling tidak sudah tampak dengan jelas bahwa berdasarkan model book and claim ini, baterai tersebut mengandung bahan IRMA maupun non-IRMA. Itu harus dinyatakan secara jelas. Jadi tentunya mereka bisa mengambil kredit dari produksi baterai ini dan kemudian mentransfer kredit tersebut ke perusahaan mereka. Tidak akan terjadi distribusi fisik dalam hal ini. Mereka bisa saja mengirimkan bahan tersebut atau materi tersebut kemanapun. Namun yang pasti ada satu perusahaan yang akan mendapatkan kredit dari upaya ini. Yang kemudian kami lihat juga dilakukan dalam metode ini adalah sangat penting. Karena kalau kita ingin industri ini secara umum lebih menggunakan IRMA, maka tentunya kita harus membangkitkan sistem yang lebih transparan dan reliable. Namun, seperti yang kita lihat di industri pertambangan sekarang, tentu kita masih harus mendorong lebih banyak pihak untuk bergabung dengan sistem ini. Khususnya ketika kita bicara tentang industri baterai atau logam untuk baterai. Tentunya kita ada baiknya kita meningkatkan standar ini ke depannya. Itu saja dari saya, Kristi. Kembali kepada Anda. Terima kasih, Jam. Kita lanjut ke slide berikutnya, dan saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk silakan mengirimkan pertanyaan Anda di kolom Q&A. Namun sekarang saya ingin berfokus pada landasan berpikir atau rasional dari penyusunan model
rantai pasok book and claim. Saya ada beberapa slide yang ingin saya paparkan, dan saya persilakan jika Anda memiliki masukan. Namun yang pasti, kita memahami bahwa rantai pasok untuk beberapa material untuk rantai pasok ini sangat kompleks. Biasanya material atau bahan logam itu diambil dari beberapa sumber. Dan tentunya sistem seperti ini mempersulit sistem book and claim karena book and claim ini membutuhkan adanya segregasi fisik dari material IRMA dan ini tidak praktis. Dan karena itulah proses ini harus dilakukan terus-menerus dan membutuhkan blended feed atau pencampuran. Jadi kita harus menghentikan suatu prosesor logam, kemudian membersihkan material-materialnya dan memisahkannya, sekedar untuk melihat mana yang berasal dari IRMA dan bukan. Tentu biayanya terlalu besar, baik biaya energinya, biaya penyimpanannya, dan seterusnya, sehingga akan sangat tidak praktis. Jadi, agar kita bisa menjalankan proses pembauran atau pencampuran yang realistis, dan khususnya karena kita baru saja mulai membawa masuk material-material yang diaudit IRMA ke pasar, tentu kita membutuhkan opsi yang lebih baik. Dalam banyak kasus, book and claim model ini tidak selalu diperlukan. Kita saat ini ingin meningkatkan transparansi agar pelacakan rantai pengawasan menjadi lebih baik. Dan dalam konteks itulah model ini bisa digunakan. Dan sebenarnya rantai pasok seperti ini membutuhkan sistem yang betul-betul kompleks seperti tolling, brokering, trading, warehousing, atau penyimpanan di gudang sampai pengapalan. Dan kita betul-betul ingin memastikan bahwa sistem rantai pengawasan atau chain custody itu sepraktis mungkin. Kita tentunya ingin agar rantai pasok ini bisa dimodifikasi khususnya dalam hal praktik yang ada selama ini, kemudian ruang penyimpanan, logistik, modal, blockchain, dan seterusnya. Kami tentunya ingin agar model rantai pengawasan kita ini dapat betul-betul interoperable atau fleksibel dengan berbagai teknologi seperti blockchain maupun metode tracking atau pelacakan lainnya. Namun, saat ini, hal ini belum dilaksanakan semuanya atau secara menyeluruh. Dan book and chain model ini belum digunakan secara luas. Dan salah satu alasan yang kami dengarkan dari entitas di seluruh rantai pengawasan ini adalah karena mereka sangat bergantung pada segregasi material yang mana sangat tidak praktis. Jadi, untuk merespon supply chain tersebut dan agar kita bisa meningkatkan transparansi dalam proses ini, khususnya di dalam pelacakan rantai pengawasan, tentunya kami belum memasukkan opsi book and claim ini dalam jangka waktu dekat. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada masukan terkait hal ini atau ada pertanyaan yang bisa kami jawab terkait hal ini. Dan saya akan kembali kepada Jim untuk menyampaikan slide berikutnya. Sebenarnya Pierre adalah yang akan mengambil komentar ini. Silahkan Pierre. Ya, terima kasih Kristi. Saya rasa kita bisa masuk ke slide berikut ini. Terima kasih semuanya. Jadi ini sebuah pengingat bahwa segala hal yang kita bagikan hari ini saat ini dalam bentuk format rancangan dan versinya masih dalam bentuk rancangan atau draft. Jadi masih ada ruang dan ruang untuk perubahan dan kita sangat menantikan semua dari kelompok pemangku kepentingan kategori kontributor untuk memberikan komentar-komentar Anda dan memberikan feedback atau umpan balik dari versi draft ini. Dan ini terbuka untuk 90 hari masa konsultasi sampai dengan tanggal 26 Januari tahun depan. Dan ada berbagai cara di mana Anda bisa berpartisipasi.
Tapi saya ingin memastikan dan mengatakan sekali lagi bahwa seluruh komentar yang akan kami terima akan betul-betul kami pikirkan, kami akan melihatnya secara objektif dan kita akan memasukkannya di dalam sebuah laporan yang bersifat publik, rangkuman dari komentar-komentar yang sudah kita terima untuk bisa mentaati praktek-praktek terbaik, standar-standar IRMA yang secara terartikulasi sudah disampaikan di dalam standar ISO. Untuk memberikan komentar dan feedback Anda bisa kirimkan lewat email kepada comments@responsiblemining.net. Anda juga bisa menggunakan line WhatsApp atau alamat pos kita, surat pos ke IRMA. Anda bisa memberitahu kepada kami apakah komentar dan juga semua masukan Anda diperlakukan sebagai rahasia atau tidak. Jadi kita tidak akan mempublikasikan nama dan afiliasi Anda kalau nanti kita mendapatkan masukan-masukan dari Anda. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah cara yang paling formal untuk memberikan kontribusi. Sebagai contoh, webinar yang kita jalankan saat ini, yang kita akan juga atur untuk zona waktu lainnya hari ini, juga peluang yang baik untuk Anda semua bisa melibatkan diri dengan Irma, berbagi saran-saran Anda, kekhawatiran-kekhawatiran Anda, komentar-komentar Anda terkait standar yang tengah kita rancang ini. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Kristi atau Amy, dan kita akan punya waktu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita terima. Tolong terus kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda di ikon tanya jawab. Saya akan mulai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Saya senang sekali melihat pertanyaan terus masuk dan salah satu pertanyaan adalah apakah chain of custody standard ini atau rantai pengawasan standar ini untuk para prosesor? Ya, tentu saja. Standar rantai pengawasan ini mencakup semua entitas dan rantai pasokan. Dan proses mineral ini satu entitas untuk pengolahan bahan mineral atau materi dan rantai pengawasan ini telah dirancang untuk melacak dari lokasi situs tambang sampai ke semua entitas-entitas di rantai pasokan termasuk prosesor dan pengguna akhir dan menciptakan lebih banyak transparansi terkait rantai pasokan tersebut. Apakah Anda ingin menambahkan hal ini, James? Kim? Ya, saya pikir itu sudah bagus sekali. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bab 3.4 dari standar rantai untuk pemrosesan pengolahan dan juga pertambangan yang bertanggung jawab di draft kita dikaitkan dengan standar rantai pengawasan. Jadi saya akan meminta Pierre kalau Anda bisa merespon terkait pertanyaan tadi. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apakah kita berbicara tentang bab 3.4 dari standar pertama IRMA untuk pertambangan yang bertanggung jawab atau saya melihatnya untuk daerah yang mengalami konflik atau berisiko tinggi, atau bab baru yang saat ini, sebagaimana AMI ingatkan kepada kita dan mengingatkan kita di awal, saat ini terbuka untuk komentar secara publik. Masih untuk risiko tinggi dan juga berkonflik. Tapi ini adalah praktek-praktek terbaik yang sudah terefleksikan, diartikulasikan di bab tersebut, yakni tentang sebuah lokasi pertambangan atau entitas pengolahan mineral dan mengusulkan rancangan baru. Jadi ini sangat terkait dengan bagaimana ada kebutuhan untuk bisa meningkatkan due diligence atau uji ketuntasan terkait resiko-resiko tertentu untuk sebuah area yang mengalami konflik atau area yang berisiko tinggi dan kemudian ini akan dimasukkan ke dalam verifikasi audit IRMA atau untuk jaminan dari pihak IRMA dari sebuah lokasi tambang atau pemprosesan fasilitas bahan materi, maka kemudian kita bisa mendapatkan dan membuat sebuah klaim dengan standar rantai pengawasan yang Kristi sudah jelaskan. Standar rantai pengawasan ini melihat bagaimana entitas dan perusahaan secara hilir bisa membuat sebuah klaim terkait dengan pencapaian
tingkat IRMA dari mineral yang mereka gunakan. Jadi ini agak sedikit berbeda dan bisa saling dikaitkan khususnya dalam hal sebuah prosesor mineral di mana akan ada kebutuhan kalau ada klaim terkait standar rantai pengawasan yang ingin dibuat untuk bisa dilakukan untuk keduanya. Tapi ini agak sedikit berbeda, dalam hal ini tidak memiliki atau tidak berlangsung di level yang sama. Pierre, kalau boleh saya masuk. Ya, silakan Jim. Respon Anda. Apa yang dilakukan oleh rantai pengawasan adalah membolehkan informasi yang terefleksi di dalam konflik area yang ada konflik dan berisiko tinggi bisa tersedia untuk proses hilirisasi dan kemudian kita bisa gunakan karena ada klaim yang dibuat dan bahkan dimanapun di saat kita ingin mengetahui dari aspek dari sebuah lokasi tambang tertentu, mereka bisa saja membuat lewat rantai pengawasan kembali lagi ke penilaian awal IRMA dan mengaitkannya. Itu salah satu hal penting yang menurut kami akan dapat kita capai lewat transparansi dan rantai pengawasan dari informasi di dalam pemrosesan. Lebih dari segalanya, kita akan bisa mencapai lebih banyak hal lagi. Jim dan Pierre, kalau boleh saya juga tambahkan terkait ide ini, terkait transparansi. Ada pertanyaan yang terkait yang juga masuk. Apa yang akan kita katakan tentang bahan materi yang tidak mencapai sebuah hal yang memiliki pencapaian dari IRMA? Kita masukkan transparansi itu dari bahan materi yang tidak datang dari audit IRMA, pertambangan atau proses untuk pengolahan mineral, dan yang membeli bahan materi itu akan diharapkan untuk melakukan due diligence mereka terhadap bahan materi yang tidak berasal dari tambang atau proses pengolahan yang ada dari pihak IRMA. Kita akan terus bangun transparansi. Kita tahu ada campuran yang terus berlangsung di tengah pasar dan kita akan melihat sebagaimana kita lihat beberapa hal yang mulai masuk di mana bahan materi itu dicampurkan dan Kristi sudah sampaikan tadi dan bahwa lewat semua sektor akan ada due diligence atau uji ketuntasan di mana bahan materi dari IRMA itu satu tool untuk membawa detail yang lebih rinci dari kinerja dan yang tidak melakukannya maka mereka akan dianggap tidak melakukannya. Dan kalau ada sesuatu yang mengganggu rantai pasokan, kita akan melihat tool-tool lain untuk bisa dapat memahaminya atau mendorong agar lokasi tersebut bisa diaudit untuk meningkatkan upaya pemahaman kita terkait kinerja sosial dan lingkungan hidup. Dan ini juga membawa bahan materi yang didaur ulang dan scrap material atau bahan-bahan yang dibuang. Dan jadi rantai pengawasan ini sistemnya telah dirancang untuk membuat sebuah rekognisi di mana bahan materi non-IRMA masuk ke rantai pasokan, lalu kemudian membangun transparansi dari sini, lalu kemudian untuk bisa membangun transparansi terkait dari konten-konten scrap dan daur ulang, dan merekognisi di mana konten daur ulang tersebut telah ditambahkan lewat pencampuran dari proses-proses lainnya. Kita sangat berdedikasi untuk mempromosikan sebuah ekonomi sirkuler di IRMA dan menuju ke sebuah sirkularitas dan melihat dari konten daur ulang sebagai bagian dari komitmen kami. Kita juga tahu, dan ini sangat penting sekali, di mana semua materi ini berasal dari mana. Jadi kita melakukan kolaborasi yang beragam sekali untuk bisa memahami dan membuat sebuah klarifikasi dan membuat strategi terkait bagaimana membangun matriks yang lebih baik terkait konten-konten daur ulang dan juga bagaimana hal ini dimasukkan ke dalam sistem IRMA. Kita melihat konten-konten tersebut dan juga melihat dari persyaratan-persyaratan untuk lokasi-lokasi proses pengolahan mineral, standar IRMA untuk proses dari pertambangan yang bertanggung jawab dan membangun transparansi terkait konten-konten daur ulang. Jadi itu pertanyaan yang amat bagus sekali juga. Ada pertanyaan lain lagi terkait apakah kita sudah memikirkan blockchain untuk melihat asal dari bahan materi sampai ke akhir siklus bahan materi. Jim, saya akan alihkan kepada Anda. Itu pertanyaan yang bagus dan saya sangat senang ada yang menanyakannya.
Dan sampai sejauh ini sejak kita memulai upaya tersebut, orang yang sudah mengikuti blockchain juga mengatakan, "Tidak, ini masuk akal untuk apa yang kita lakukan." Bahwa kita harus bicara blockchain. Untuk Anda yang tidak paham tentang blockchain, ini adalah sebuah cara komputer melakukan pelacakan informasi lewat sebuah sistem. Dan apa yang menjadi bagian dari perbincangan yang kita lakukan dari cara canggih ini di bidang industri, apakah ada rekognisi? Ya, kita paham soal blockchain. Kalau Anda ingin mengaplikasikan blockchain, tempat yang paling tepat adalah mass balance procedure. Industri sudah melakukannya dengan sendirinya secara literal sekitar sudah lama sekali dan prosedur ini bisa dibuat dalam database komputer yang lebih besar. Tapi ini yang ditawarkan blockchain dalam hal IRMA secara langsung. Jelas kita akan memenuhi berbagai orang yang menggunakan blockchain di pertambangan mereka untuk melakukan akuntansi dan rantai pengawasan mereka. Tapi apakah mereka melakukannya atau tidak, maka ini tergantung masing-masing industrinya. Dan kita hanya akan mengikuti bagaimana arah mereka. Tapi iya, blockchain harus menjadi bagian dari industri dalam 1-2 dekade ke depan. Dan kita memang agnostik terkait dengan teknologi dan standar IRMA. Kita ingin selalu melihat secara nyata dan kompatibel. Kita sudah sampaikan apa yang disampaikan juga oleh Jim. Banyak sekali platform-platform teknologi-teknologi penyedia teknologi dan pengembang-pengembang teknologi memastikan bahwa sistem kita kompatibel dengan semua teknologi tersebut dalam mempromosikan transparansi. Dan ada pertanyaan lain adalah terkait peraturan yang berasal dari Uni Eropa. Uni Eropa adalah pasar yang sangat penting untuk produk. Apakah book and claim model atau pemesanan dan klaim ini sesuai dengan mass balance system? Apakah ini bisa diasumsikan bahwa book and claim dan mass balance ini tidak diterima oleh pihak berwenang atau perusahaan di Uni Eropa? Jadi, melihat dari pertanyaan tersebut, secara langsung IRMA memiliki komitmen khususnya untuk Corporate Sustainability Due Diligence Directive bahwa kita membuat kerangka kerja hukum untuk mempromosikan dan mendorong rantai pasokan yang bertanggung jawab dan memajukan pertambangan yang lebih bertanggung jawab. Kita melihat IRMA dan standar IRMA, sistem IRMA sebagai sesuatu yang kompatibel dengan tujuan tersebut. Dan ini bisa sangat pas sekali untuk Uni Eropa, di mana kita bisa melihat Uni Eropa sangat bertanggung jawab sekali untuk melakukan due diligence dan kita bisa melihat bahwa sistem kita adalah sebuah tool untuk entitas dan rantai pasokan untuk bisa mendemonstrasikan bahwa ini akan mempromosikan transparansi, mereka melakukan uji tuntas dan bahwa kita bukan lagi substitusi untuk tata kelola yang baik, keterlibatan tata kelola pemerintahan yang baik, dan agar due diligence tersebut, uji tuntas tersebut bisa mengecek apa yang dilaporkan dan bahkan ini dapat menjadi bukan hanya menonton secara hijau, tapi kita bertanggung jawab untuk bisa memastikan tidak membuat greenwashing di dalam sistem IRMA. Sistem ini sebenarnya diupayakan agar meningkatkan kompatibilitasnya. Dan kita harus mencari cara bagaimana kita bisa membantu dan tentunya kami sangat menyambut jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait peraturan tertentu, khususnya terkait hal ini. Saya lihat apakah ada pertanyaan lain atau tidak. Oh, ada. Ada pertanyaan, apakah sistem chain of custody atau rantai pengawasan ini akan dilakukan setelah perusahaan sudah menjalani IRMA Assurance? Sebenarnya kita melihat
rantai pengawasan ini sebagai cara untuk melacak materi-materi yang sudah diaudit oleh IRMA, dan kami lihat di mana saja material yang sudah diaudit ini ada dan sudah diekstrak melalui rantai pasok. Saya persilakan kepada Pierre untuk membahas lebih lanjut tentang pertanyaan ini. Silakan, Pierre. Terima kasih, Christine. Yang tadi kita bahas adalah standar IRMA dan proses assurance atau penjaminan mutu IRMA sebagai bagian dari upaya pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab yang mencakup pemrosesan mineral dan melibatkan berbagai entitas. Tentu ini agak berbeda dengan model rantai pengawasan atau chain of custody. Anda benar tadi. Jadi untuk setiap pengguna akhir atau pengguna hilir, ketika mereka ingin mengklaim tentang asal dari suatu bahan atau material, khususnya yang diklaim sudah diaudit oleh IRMA, tentunya kita ingin lebih banyak pertambangan maupun proses fasilitas pemrosesan yang sudah diaudit IRMA. Namun poin Anda tadi sangat benar, yaitu pertama-tama kita harus memastikan bahwa semua tambang dan pemroses material tersebut harus menjalani audit IRMA agar mereka bisa mengklaim pencapaian mereka tersebut. Jadi, di sepanjang rantai pasok atau rantai nilai, semua aktor tersebut dapat menggunakan model yang kami usulkan di dalam standar chain of custody ini, agar mereka bisa mengklaim secara sah. Terima kasih, Pierre. Pertanyaan berikutnya adalah, seberapa baik IRMA dapat memastikan entitas yang menggunakan sistem book and claim ini betul-betul menjadi solusi transisional dan mendorong perusahaan-perusahaan menggunakan sistem mass balance dan segregasi. Tentu ini pertanyaan yang sangat baik dan sangat relevan. Ketika kita bicara dengan semua entitas di sepanjang rantai pasok, di mana kita memiliki peluang untuk menggunakan metodologi seperti material segregation, mass balance, perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya ingin menggunakan model tersebut karena itulah yang diinginkan oleh konsumen. Inilah permintaan tertingginya. Jadi di mana sebenarnya kita bisa mulai menggunakan metode tersebut. Tentu kami ingin melihat hal ini terjadi karena ini yang diinginkan customer. Ketika rantai pasoknya sangat kompleks, kami memandang bahwa book and claim ini juga dibutuhkan. Ketika kita memasukkan lebih banyak IRMA material ke dalam sistem, maka model-model ini akan menjadi opsi yang lebih masuk akal. Namun, karena saat ini masih ada permintaan tinggi untuk sistem segregasi material, kami melihat di mana saja hal ini bisa diterapkan. Sebagai metodologi, mungkin ini adalah salah satu opsi utama. James, silakan jika ada yang ingin ditambahkan. Sebenarnya inilah salah satu pentingnya mengapa kita perlu memperhitungkan book and claim ini untuk membantu proses transisi yang mulus. Salah satu cara kami untuk menjalaninya dengan mulus adalah, Kristi tadi sudah menjelaskan dengan baik. Ketika saya bicara dengan banyak industri tentang chain of custody atau rantai pengawasan ini, mereka sejak awal tidak suka sekali. Mereka sudah suka dengan book and claim karena mereka merasa keberadaannya sudah diakui. Mereka tidak ingin lebih lanjut dari itu. Salah satu poin dalam diskusi kami waktu itu adalah, kalau Anda tidak suka dan ternyata hasil pencariannya negatif semua, dan ternyata pencapaian Anda tidak memuaskan, maka transisinya akan lebih sulit lagi. Pada akhirnya tentunya kita ingin mencari metode yang lebih baik. Namun, ada poin-poin atau ada tempat-tempat di mana standar-standar tertentu tidak lebih cocok dari standar lainnya. Dan selain itu, menurut saya, yang pasti kita harus memastikan bahwa kita membedakan secara tegas apakah materi-materi yang non-IRMA masih boleh diterima atau tidak. Apakah para produsen kemudian bisa mendapatkan cara lebih baik untuk meningkatkan transparansi di sepanjang proses produksi mereka.
Kalau saya boleh menambahkan satu hal, Kristi, untuk memberikan gambaran, ada beberapa mineral penting yang merupakan byproduct atau produk sampingan. Kita bicara soal PGM atau germanium. Menurut saya, tidak ada satu pertambangan yang bisa mengklaim diri mereka betul-betul murni. Karena produksi-produksi dengan yang menghasilkan bahan ikutan sebenarnya itu terjadi dimanapun. Dan ini menambah kompleksitas proses ini. Bagaimana kita bisa memastikan traceability atau keberlacakan setiap bahan tambang sampai ke dalam rantai pasok dengan benar. Menurut saya ini sangat penting. Dan tadi Anda menyampaikan dengan jelas sekali, Kristi, bahwa bukannya ini tidak mungkin, namun industri pertambangan dan rantai pasok mineral memang jauh lebih kompleks. Walaupun di sepanjang rantai pasok tersebut mengklaim hal seperti ini memang mungkin. Tadi Emi sudah menjelaskan bahwa di industri makanan, industri pangan, atau listrik bahkan sangat mungkin. Namun beberapa mineral harus diakui sangat kompleks kondisinya. Terima kasih, Pierre. Kami masih ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana melibatkan entitas-entitas termasuk pertambangan untuk mau bergabung dengan IRMA, mengadopsi standar dan proses IRMA. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini, saya ingin mengundang Pierre untuk menjelaskan di chat box. Tolong berikan link ke website IRMA kita yang bisa membantu menjelaskan apa saja tambang-tambang yang sudah terlibat dan mengadopsi IRMA sekarang. Kami juga memiliki tool di website kami untuk bertanya kepada para entitas atau meminta kepada para entitas untuk bergabung dengan sistem IRMA. Kami mendorong para investor dan perusahaan pembeli agar bergabung dengan inisiatif ini, termasuk juga masyarakat terdampak, NGO, dan para pekerja, untuk betul-betul menyerukan agar pertambangan dikelola secara bertanggung jawab dan transparan, dan juga mencakup rantai pasoknya, khususnya untuk mineral transisi untuk mencapai transisi energi. Namun kami menyadari bahwa hal ini butuh dilaksanakan di semua tingkatan rantai pasok. Jadi Bapak Ibu, kami persilakan hubungi sekretariat kami untuk bertanya terkait hal-hal misalnya pertambangan mana saja yang sudah terlibat di dalam sistem IRMA dan bagaimana Anda bisa turut mempromosikan chain of custody dalam beberapa tahun mendatang. Pertanyaan lain yang tampil di sini adalah bagaimana book and claim model tersebut bisa menghitung mineral ikutan dan limbah atau tailing, dan seperti apa persyaratannya? Jim, apa mau Anda jawab saja? Boleh tolong dibacakan lagi pertanyaannya, Kristi? Tadi saya sedang melakukan hal lain. Tidak masalah, silakan. Saya kira Jim sedang mengetik jawabannya ya di chat. Namun pertanyaannya adalah bagaimana book and claim model ini bisa menghitung juga limbah dan tailing atau mineral ikutan dan apa saja persyaratannya? Karena Pak Jim ini adalah ahli dalam topik ini adalah salah satu topik yang telah dibahas di dalam standar IRMA kita untuk pertambangan bertanggung jawab dan pemrosesan mineral bertanggung jawab. Ini tentunya sangat penting bagi seluruh sektor yang kami libatkan di dalam IRMA. Dan pertanyaan kemudian adalah apa saja persyaratannya dan seperti apa audit yang dibutuhkan di situs tambang. Silakan, Jim, jika Anda ingin menambahkan terkait hal ini. Tentu saja sebenarnya ini yang tadi saya coba ketik jawabannya. Baik, saya akan jawab langsung saja. Sebenarnya tujuan utamanya adalah standar IRMA melacak dan menghitung. Jadi saya koreksi, kami tidak melacak di awal namun menghitung terlebih dahulu. Sebenarnya apa saja yang diproduksi oleh masing-masing pertambangan, apakah limbah atau mineral ikutan atau tailing atau tenaga kerja atau terkait dengan K3, keselamatan masyarakat.
Ini semua diperhitungkan di dalam IRMA. Semua pertanyaan ini dijawab di dalam standar IRMA dan Anda bisa melihat seberapa besar yang Anda telah capai dalam persyaratan IRMA tersebut. Jika bicara tentang informasi yang khusus terkait dengan tambang sampai tingkat detail tersebut, seharusnya memang dapat terus dilacak, khususnya ketika proses terus berjalan dan berbagai entitas dilibatkan, ada bahan-bahan tambang yang dimasukkan ke gudang dan ditransfer kembali. Chain of custody memastikan semua informasi tersebut, termasuk tingkat pencapaian Anda terhadap persyaratan ini, dapat dilihat dengan mudah sampai di tingkat rantai pasok. Jadi, kalau kita bicara di ranah teori, kalau sebuah perusahaan mengatakan, kami tidak ingin mendapatkan tailing dari hulu, yaitu tailing atau mineral ikutan yang berbahaya, mereka bisa menggunakan chain of custody tersebut untuk mengidentifikasi dari mana materi tersebut berasal dan diproduksi dari tambang mana, dan mereka bisa langsung melihat mereka ini menggunakan proses hulu atau hilir. Jadi, chain of custody seharusnya memungkinkan kita melihat hal tersebut. Jadi ketika sebuah perusahaan mengklaim bahwa mereka sudah melakukan standar IRMA, kita bisa melacaknya sampai akhir sekali, kita melihat informasi di sepanjang alur tersebut, lihat sampai situs mereka, lihat audit mereka, dan verifikasi informasi mereka. Dan isu lainnya adalah chain of custody ini memungkinkan kita untuk melihat kembali sampai ujung di awal, di hulu. Dan ketika materi-materi tambang tersebut berjalan di sepanjang chain of custody tersebut, Anda bisa melihat entitas apa saja yang kemudian berinteraksi atau mengambil atau memproses material-material tersebut. Siapa yang menyentuhnya, siapa yang memprosesnya, siapa yang memindahkannya. Dan pada akhirnya bergantung juga pada sistem audit yang digunakan. Informasi-informasi tersebut seharusnya harus ada di dalam database yang seharusnya bisa kita buat juga. Terima kasih, Jim. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Dan masih ada beberapa menit tersisa, saya akan menutup dengan pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana IRMA bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan standar-standarnya dimasukkan ke dalam peraturan dan proses perizinan pemerintah. Dan ini adalah bagian kerja yang kami lakukan di IRMA, yang memang melampaui hanya standar chain of custody saja. Kami menetapkan persyaratan-persyaratan untuk memastikan pertambangan dan pemrosesan mineral dilakukan bertanggung jawab. Dan ini adalah fokus kami hingga saat ini. Dan kami memastikan bahwa kerangka kami memasukkan berbagai best practice dan persyaratan di standar IRMA. Kalau kita ingin akan memiliki standar IRMA, maka kita memiliki banyak kemungkinan untuk hal tersebut dan sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa ada standar-standar relawan, sistem kita jangan sampai menjadi pengganti untuk aturan hukum yang sudah ada. Jadi kita ingin melihat persyaratan-persyaratan ini dicakup oleh pemerintah dan menjadi persyaratan di mana commodity trading mereka atau perdagangan komoditas mereka, bisnis usaha mereka menjadi prinsip-prinsip yang dilaporkan, di mana akan ada aliansi untuk melakukan sebuah kemitraan, ada transparansi, ada pelaporan dari sebuah praktek terbaik yang baik. Biar akan saya sampaikan kepada Anda apakah ada pemikiran dan mungkin kita tutup pertemuan kita kali ini. Ya, Kristi terima kasih. Mungkin Amy ingin menyampaikan kata akhir dan saya serahkan kepada Amy. Saya katakan ada serangkaian pertanyaan yang kita tidak bisa cakup semuanya. Meskipun kita sampaikan beberapa jawaban dan bahan materi yang terkait dengan harm dan bisa kemudian tercampur atau nanti akan membahayakan. Jadi yang kita akan melihat adalah membawa hal-hal ini untuk ke rantai pasokan kita untuk setiap poin-poin di mana kita bisa memberikan pengaruh yang baik untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup dan mereka yang komit terkait transparansi tersebut. Banyak yang bisa kita katakan bahan materi yang tidak diaudit oleh IRMA di lokasi tambang atau proses pengolahan mineral. Tapi untuk operator yang sudah melakukan upaya memberikan nilai menuju upaya itu tujuannya meningkatkan transparansi, nilai kepada yang ingin transparan dan ingin meningkatkan kinerja masing-masing perusahaan. Terima kasih atas waktu yang sudah Anda luangkan untuk hadir di sini kali ini, komentar yang sudah Anda sampaikan untuk meningkatkan upaya kita.
pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang Piar katakan tadi, silakan hubungi kami. Feedback Anda akan membuat sistem kita lebih baik. Kalau mungkin ini tidak disetujui oleh Dewan Irma, maka kita bisa melakukan perbincangan lebih lanjut dengan Anda semua. Terima kasih untuk semua feedback yang sudah Anda berikan. Tautannya ada di situ untuk bagaimana memberikan komentar. Kirim kepada kami email, dan kami sangat senang sekali kalau Anda bisa langsung berhubungan langsung dengan kita. Terima kasih semuanya.